إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Nurul Huda Sidokari Indah Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita ketenakan satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani. Kata Rasulullah jamaah sekalian, ada 3 hal, ada 3 perkara yang menjadi sumber kerusakan manusia. Ini jamaah sekalian, ketika perkara ini dilakukan oleh seseorang, maka kerusakannya itu tidak hanya pada dirinya saja, akan menjalar kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya. Karena 3 hal ini sumber daripada kerusakan manusia itu. Kata Rasulullah jamaah sekalian, salasun muhlikah,
salasun muhlikat. Ada 3 sumber kerusakan. Semoga kita bisa muhasabah dan bisa menghindari daripada 3 hal ini jamaah sekalian. Yang pertama kata Rasulullah, hawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Hawa muttaba, hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Artinya yang dimaksud di sini jamaah sekalian, nafsu amarah. Karena di dalam diri seseorang itu siapa saja, semua orang ada yang namanya nafsu amarah. Lah nafsu amarah inilah yang mendorong seseorang itu untuk melakukan keburukan, kejelekan, kedurhakaan. Yang di dalam Al-Quran disebutkan, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu amarah itu, hawa nafsu itu senantiasa mengajak keburukan. Jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu di dalam mahfudot atau kata mutiara, sesungguhnya manusia itu dikatakan al-insanu hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ini jamaah sekalian. Manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ketika akalnya itu disisihkan, akalnya itu gak direken, lalu di dalam dirinya itu didominasi oleh hawa nafsunya. Ini jamaah sekalian. Ketika dirinya didominasi hawa nafsunya, maka jemblegernya itu manusia. Tapi sejatinya karakternya jamaah sekalian nanti bisa seperti hewan. Bahkan dipertegas di dalam Al-Quran itu jamaah sekalian, ketika seseorang itu betul-betul didominasi oleh nafsuna, kata dalam Al-Quran itu kal an'am bal hum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih jahat daripada binatang ternak tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang itu betul-betul dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya, muncullah yang namanya perampokan, pembunuhan, tidak akurnya sesama saudara kandung misalnya, gara-gara rebutan hartanya. Karena didominasi oleh hawa nafsunya, akal pikirannya dikesampingkan. Inilah jamaah sekalian yang kata Rasulullah, sumber kerusakan pertama seseorang itu ketika seseorang itu di dalam hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Padahal sebaliknya jamaah sekalian, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu itu, bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Rasulullah apa jamaah sekalian, yang menjadi sumber kerusakan manusia itu? Kata Rasulullah yang kedua itu wasyuhun muta'un. Wasyuhun muta'un, yaitu kikir yang senantiasa dituruti terus, kikir yang senantiasa ditaati terus. Ini jamaah sekalian. Lalu kita berpikir jamaah sekalian, kenapa seseorang itu bisa menjadi sangat kikir? Atau kata orang Jawa itu
isok dadi muwedhit. Kenapa orang itu? Karena apa jamaah sekalian? Yang pertama, karena orang itu terlalu cinta kepada dunia. Ini jamaah sekalian. Terlalu cintanya kepada dunia. Oleh karena itu, para sahabat, para salaful ummah, para salafus soleh itu ada prinsip di dalam dirinya jamaah sekalian. Bahkan dijadikan doa. Apa itu jamaah sekalian? Para salafus soleh itu senantiasa punya prinsip begini tentang dunia itu. Ya Allah, letakkan dunia itu di tanganku, tapi jangan di hatiku ya Allah. Ya Allah, letakkan dunia itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ternyata ini jamaah sekalian, gara-gara orang terlalu kikir itu, terlalu dimasukkan di dalam hatinya. Karena apa jamaah sekalian? Kalau kita pelajari di dalam tarikh Islam, sejarah Islam, para sahabat itu juga banyak yang kaya. Semisal Abu Bakar, semisal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu kaya-kaya jamaah sekalian. Tapi kekayaannya itu untuk apa jamaah sekalian? Inilah yang perlu kita contoh jamaah sekalian. Para sahabat, para salafus soleh itu kekayaannya itu untuk menyempurnakan agamanya. Ini jamaah sekalian yang perlu kita camkan dalam diri kita. Jadi kita mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Bagus ketika niat kita, pikiran kita itu untuk menyempurnakan agama kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena agama kita, agama Islam ini ada ajaran sedekah, ada ajaran infak, ada ajaran zakat, ada ajaran umroh, ada ajaran haji, ada ajaran jihad yang mustahil ketika seseorang itu tidak mampu dengan hartanya bisa menyempurnakan agamanya. Itu jamaah sekalian. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kenapa orang itu sangat medit sekali? Kenapa jamaah sekalian? Yang kedua, orang itu tidak mengetahui, tidak paham hakikat dunia ini. Belum paham jamaah sekalian. Hakikat dunia ini apa? Dia belum paham. Oleh karena itu digambarkan dalam Al-Quran itu tentang dunia itu, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau saja. Ini jamaah sekalian. Dunia itu hanya permainan dan senda gurau saja. Sinetron, main ludruk, ada yang jadi pembantu, ada yang jadi presiden, ada yang jadi dokter. Setelah itu selesai sudah. Wa mal hayatud dunya illa laibun walah. Itu yang kedua jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, sumber daripada kerusakan manusia itu adalah wa ijabul mar'i binafsi. Wa ijabul mar'i binafsi, yaitu membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Ini jamaah sekalian. Sumber kerusakan seseorang itu wa ijabul mar'i binafsi, senantiasa membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Lalu kita berpikir jamaah sekalian, kenapa seseorang itu bisa sombong? Itu kita oncei,
kalau dokter mengobati begitu harus diobservasi dulu kenapa, apa latar belakangnya. Ternyata jamaah sekalian, orang sombong itu yang pertama karena merasa paling baik dan merasa paling benar. Ini jamaah sekalian, merasa paling baik dan merasa paling benar sendiri. Dan ini sesungguhnya warisan daripada sifat iblis yang dulu dilakukan oleh iblis dulu. Oleh karena itu ketika iblis itu disuruh sujud sama Adam, jamaah sekalian, apa jawab iblis? Lah nopo ya Allah, kalau disuruh untuk sujud pada Adam, wong saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mulia mana api dengan tanah? Itulah jawaban iblis. Oleh karena itu sangat tidak boleh ketika ada orang yang mengatakan aku iki lho turunane darah biru, turunane ningrat, wong awakmu turunane wong desa, wong Gedibal. Ini tidak boleh dan ini adalah warisan daripada gayanya iblis. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kenapa orang itu menjadi sombong? Karena tidak senang dengan nasihat orang lain. Ini jamaah sekalian, karena tidak senang dengan nasihat orang lain. Kenapa kok tidak senang dengan nasihat orang lain? Ya otomatis karena sudah merasa paling benar dan paling baik. Ini. Oleh karena itu kita harus ingat pesan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, kenapa orang itu jadi sombong? Karena tidak senang dengan kemajuan orang lain. Tidak senang dengan kemajuan orang lain, itulah yang akan menimbulkan kesombongan. Oleh sebab itu diingatkan di dalam Al-Quran itu fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa kita jadikan introspeksi, kita jadikan motivasi. Yang kata Rasulullah, ada 3 perkara, 3 hal yang menjadi sumber kerusakan manusia itu, yang rusaknya tidak hanya pada dirinya tapi merembet kepada yang lain-lainnya, yakni hawa muttaba, hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Yang kedua, wasuhun muta'un, kikir yang senantiasa ditaati terus, diingat terus. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, senantiasa membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafur.